Mengerikan, Yaman akan kembali menyerang Israel hingga tembus jantung Zionis. ودحر المرتزقة من داخل تلك المناطق. ثانيا، تفاصيل العملية. بعد صدور الأمر العملياتي باشرت الوحدات العسكرية المختلفة تنفيذ مهامها الميدانية. Pulse Today melaporkan, juru bicara gerakan Ansarul Yaman menyatakan bahwa agresi Israel terhadap pelabuhan Hudaydah di Yaman sudah jelas dan musuh memulai perang terbuka. Agresi ini adalah upaya untuk mengubah wajah musuh yang kalah, ujar Abdul Salam. Israel sedang mencoba memperluas konflik dan melampaui aturan konflik. Ia menekankan bahwa pertempuran dengan rakyat Yaman tidak akan mudah. Juru bicara gerakan Ansarullah Yaman mengungkapkan, kami tidak akan mematuhi aturan apapun dalam konflik dengan musuh Zionis dan kami tidak takut akan peningkatan ketegangan. Karena kami tidak ataupun telah mempersiapkan serangan besar-besaran dengan ribuan drone dan senjata jarak jauh yang dapat menembus jantung Israel. Pejabat senior Ansarullah Yaman itu mengklarifikasi bahwa perlawanan Yaman siap dan mampu menanggung segala konsekuensi dan respon terhadap rezim Zionis. Dan sifat respon terhadap agresi rezim Zionis menentukan sifat dan juga kondisi pertempuran. Jubir Ansarullah Yaman menyatakan bahwa semua fasilitas sensitif rezim Zionis di berbagai tingkatan akan menjadi target Yaman. Tujuan utama aksi gerakan ini untuk membela bangsa Palestina yang tertindas dan rakyat Yaman mengambil posisi yang bertanggung jawab di hadapan rakyat Palestina, paparnya. Abdul Salam menanggapi kebakaran yang terjadi di pelabuhan Hudaydah Yaman selama serangan jet tempur Israel dengan mengatakan Ansarullah tidak akan mundur menghadapi api apapun, tetapi kebakaran ini akan mengobarkan perlawanan rakyat Yaman hingga kapanpun. Seperti diketahui, jet tempur F-35 rezim Zionis membombardir pelabuhan Hudaydah Yaman pada Sabtu malam sebagai aksi balas dendam setelah tembakan ke wilayah Israel, tepatnya di Tel Aviv. Setelah itu, Yaman akan segera melakukan kembali pembalasan dengan menembakkan ribuan senjata ke jantung kota Israel. Gawat, inilah sejumlah dampak mengerikan bagi Jokowi jika Kaesang dan Bobi kalah di Pilkada 2024. Pegiat media sosial Rini Budoyo menunjukkan sejumlah dampak mengerikan bagi Presiden Joko Widodo, Jokowi, jika putra bungsunya, Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep dan menantunya, Wali Kota Medan Bobi Nasution kalah di Pilkada 2024. Menurut Rini, jika Kaesang atau Bobi kalah di Pilkada 2024, maka mitos kecanggihan Jokowi dalam memenangkan kompetisi pemilihan akan runtuh. Tak hanya itu, jika keduanya kalah akan meruntuhkan kepercayaan partai koalisi serta para politisi di belakangnya. Kalau Kaesang dan Bobi sampai kalah, kalau satu saja dari kakak beradik ini sampai kalah di Pilkada 2024, maka runtuhlah mitos soal Pak Jokowi itu, runtuhlah mitos soal kecanggihan Pak Jokowi dalam memenangkan sebuah kontestasi pemilihan baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang-orang yang didukungnya, ungkap Rini. Kalau Kaesang atau Bobi sampai kalah maka runtuhlah kepercayaan dari koalisi Pak Jokowi sendiri, runtuhlah kepercayaan politisi yang selama ini berlindung di balik sosok Pak Jokowi. Mereka semua akan mulai ragu dan mulai meninggalkan Pak Jokowi untuk mencari perlindungan yang lebih pasti, imbuhnya.
Selain itu juga, kekalahan Kaesang dan Bobi bisa menjadi penanda awal dari sebuah akhir bagi Jokowi dalam dunia perpolitikan. Kalau Kaesang atau Bobi sampai kalah di pilkada mendatang maka itu bisa jadi sebuah penanda tentang awal dari sebuah akhir bagi Pak Jokowi, tandasnya. Sementara diketahui, dalam survei terbaru Litbang Kompas terkait Pilkada DKI Jakarta 2024, Kaesang Pangarep mendapatkan elektabilitas 1%, sedangkan urutan pertama ditempati Anies Baswedan dengan elektabilitas sebesar 29,8%, kemudian posisi kedua diduduki Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Survei elektabilitas calon gubernur rujukan publik Jakarta, Anies Baswedan 29,8%, urutan kedua Basuki Cahayapurnama alias Ahok 20%, tulis Litbang Kompas seperti dikutip Selasa, 16 Juli 2024. Posisi selanjutnya terpaut jauh dengan Anies dan Ahok, yaitu Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ridwan Kamil dengan 8,5%, Menteri BUMN Erick Thohir 2,3%. Lalu ada sejumlah nama dengan elektabilitas di angka 1% termasuk Kaesang, yaitu Menteri Sosial Tri Risma Harini, PJ Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono, mantan Panglima TNI Jenderal, Purnawirawan, Andika Perkasa dan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang meraih 1,3%. Survei tersebut dilakukan pada 15 hingga 20 Juni 2024, dan sebanyak 30% responden masih tidak tahu atau belum menjawab siapa sosok yang dinilai layak untuk memimpin Jakarta.